Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Selamat datang mahasiswa baru program studi Teknik Industri di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Dian Eko Adi Prasetyo STMT selaku Kaprodi program studi Teknik Industri akan memberikan informasi kalian mengenai apa yang akan kalian dapatkan pada perkuliahan atau selama melakukan perkuliahan di program studi Teknik Industri. Mari kita simak bersama-sama. Nah, di program Teknik Industri itu sangat identik nanti dengan sistem manufaktur dan manajemen industri. Nah, di mana sebetulnya goal utama dari pembelajaran sistem manufaktur atau manajemen industri di program studi Teknik Industri Universitas Islam Asy-Syafi'iyah khususnya gitu, dan umumnya juga di semua program studi Teknik Industri di Indonesia adalah bagaimana caranya kalian membuat produk, mengubah produk dari produk berbahan baku mentah menjadi produk jadi atau finished good, dan di mana produk tersebut itu memiliki value added atau nilai tambah. Nah, di dalam proses itu kita menggunakan mekanisme dan prinsip engineering ya, dan juga prinsip manajemen. Nah, di teknik industri itu dikenal dengan aspek 5M. Ada man, machine, material, money, kita juga belajar tentang uang dan juga metode kerja. Nah, di samping itu kita juga belajar energi dan juga informasi. Nah, kemudian itu diproses melalui kegiatan aktivitas proses produksi dimanapun itu, bisa di factory, hospital, bank, di industri transportasi dan sebagainya, yang akhirnya menghasilkan nilai atau produk yang bernilai tinggi dan juga produk baik itu produk barang jadi, terus jasa maupun informasi. Nah, kemudian sesuai dengan standar BKSTI. Jadi program studi Teknik Industri itu memiliki asosiasinya, namanya BKSTI, Badan Koordinasi Penyelenggara Program Studi Teknik Industri di Indonesia. Nah, dan Asy-Syafi'iyah itu masuk dalam koordinator wilayah ketiga yang ada di Jakarta. Nah, kemudian di dalam kompetensi lulusan Teknik Industri, kalian akan dilatih atau diajari bagaimana yang pertama menguasai konsep teori di bidang sains. Makanya nanti ada mata kuliahnya dasar sains ya, fisika, matematika, kemudian menggambar teknik, kemudian material teknik gitu. Kemudian juga lulusan nanti diharapkan mampu menerapkan matematika, sains dalam menyelesaikan masalah. Jadi sarjana itu hasil akhirnya nanti adalah menyelesaikan masalah ya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan 5M tadi, bisa material, bisa manusia, menggunakan aspek manusia, material, peralatan, energi dan juga informasi. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menyelesaikan masalah berdasarkan pendekatan analitik, baik itu analitik data, komputasional maupun eksperimen. Jadi dalam pemecahan masalah tadi kalian akan dilatih bagaimana caranya membuat analisis data dan akhirnya nanti kalian akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keempat, lulusan Teknik Industri juga nanti diharapkan mampu untuk merumuskan solusi ya, baik terhadap masalah rekayasa yang kompleks, karena di dalam perusahaan, di manufaktur industri maupun di bidang jasa, semua problematika itu sifatnya kompleks ya, baik nanti terkait dengan ekonomi, kesehatan, keselamatan publik. Nah, bagaimana kemudian aspek-aspek faktor baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan mampu kemudian digabungkan gitu, atau kemudian dikolaborasikan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menguasai prinsip dan teknik perancangan. Nah, tadi kan kita bicara 5M ya, man, machine, material, metode, uang gitu. Semuanya itu berjalan bersamaan. Tidak ada yang berjalan secara terpisah-pisah. Nah, karena berjalan bersamaan, itulah yang disebut dengan terintegrasi. Nah, baik, dan kemudian kita melakukannya dengan pendekatan sistem. Nah, nantilah kita belajar ya, nanti sambil belajar pada saat nanti perkuliahan berjalan. Nah, yang keenam, mampu merancang. Kalau tadi menguasai prinsipnya, kemudian sekarang mampu merancang. Nah, jangan pula dilupakan bahwa aktivitas proses produksi di manufaktur itu kemudian mempertimbangkan pula aspek lingkungan.
Nah, makanya nanti di dalam perkuliahan ada mata kuliah yang terkait dengan lingkungan ya, ada sistem dan lingkungan industri, nanti kalian akan dapatkan di semester 2. Kemudian juga nanti terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada saat bekerja jangan sampai melupakan aspek itu begitu. Nah, terus kemudian yang ketujuh, mampu meneliti dan menyelidiki. Nah, tadi akhirnya kita melakukan problem solving nih. Nah, problem solving dilakukan dengan apa? Dengan meneliti dan menyelidiki. Jadi ya memang harus ada. Makanya di Tridharma ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian masyarakat. Nah, yang kedelapan, menguasai pengetahuan teknik komunikasi. Makanya nanti ada mata kuliah yang terkait dengan bukan hanya di engineering saja. Nanti terkait dengan mata kuliah manajemen, mata kuliah ekonomi, dan juga ada mata kuliah komunikasi. Nah, supaya bagaimana ketika nanti kalian bekerja di lapangan, menguasailah teknik komunikasi sehingga tidak dianggap ketinggalan zaman, tidak dianggap tidak mampu berkomunikasi begitu. Nah, kita akan belajar juga mengenai itu. Yang kesembilan, menguasai prinsip dan isu terkini. Makanya nanti akan ada mata kuliah dan semua mata kuliah itu diajarkan dengan kasus yang terbaru. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana jurnal penelitian, bagaimana membahas jurnal penelitian. Yang ke-10, mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perancangan. Nah, makanya berbasis teknologi informasi. Makanya nanti di dalam perkuliahan teknik industri juga ada mata kuliah sistem informasi, ada mata kuliah pemrograman. Kalian akan dapatkan itu. Nah, yang ke-11 sekarang, mampu melakukan komunikasi baik tertulis maupun lisan. Nah, ketika kalian melakukan penelitian, ketika nanti dalam perkuliahan akan ada banyak presentasi, kalian melakukan presentasi di hadapan teman-teman semua dan di hadapan dosen. Nah, walaupun salah tapi kalian akan dilatih untuk bagaimana berkomunikasi. Tidak usah khawatir, yang namanya belajar itu dari kondisi tidak mengerti menjadi mengerti, dari kondisi salah menjadi benar. Nah, tidak usah takut akan salah, tapi yang paling baik adalah bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan. Nah, yang ke-12, memahami tanggung jawab profesi. Nah, nanti akan ada juga kegiatan magang ya, atau kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, di mana kalian ditempatkan pada perusahaan atau kalian boleh memilih perusahaannya sendiri, kemudian melakukan magang kerja di sana. Nah, ketika magang kerja kalian akan memahami bahwa ketika diberikan pekerjaan ada tanggung jawab pekerjaan kalian di sana, dan juga ketika bekerja gunakan etika keprofesian. Nah, yang ke-13, mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup. Nah, makanya nanti kita akan selalu mengupdate jurnal, mengupdate buku gitu ya, dan harus jangan ditakuti soal bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, yang ke-14, mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja. Makanya nanti akan ada kegiatan praktikum, akan ada kegiatan mungkin tugas-tugas di lapangan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di situ kalian dilatih bagaimana melakukan kerjasama. Nah, apa sih nanti yang akan terkait di perkuliahan itu? Kita akan belajar ada yang disebut dengan Manufacturing Information Control di dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, di sana kita juga belajar Industrial Engineering dan juga Productivity Simulation, yang nanti diterapkan di mana? Bagaimana mengontrol sistem yang ada di manufacturing, membuat data dan analisis data, kemudian melakukan analisa studi gerakan. Ingat loh, kita belajar manusia itu punya keterbatasan, punya kelelahan. Jadi dengan memahami motion study, kita akan bisa merancang atau mendesain sebuah sistem kerja yang lebih manusiawi. Kemudian ada proses desain, makanya tadi menciptakan produk yang lebih baik, yang lebih memiliki value added atau nilai tambah. Kemudian melakukan juga quality analysis ya, bagaimana menjamin produk supaya sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik. Nah, kemudian juga ada motion clinic, nah, terkait nanti dengan motion study. Kemudian ada time study. Nah, pada akhirnya kita bicara soal bagaimana merencanakan sebuah sistem produksi. Bikin pabrik atau bikin usaha berjalan itu tidak semudah itu. 5M ada di sana. Dan ketika sudah dipahami, maka kalian akan bisa, bahasa saya itu, bisa menjadi manajer yang baik, bisa menjadi pemilik perusahaan yang baik, karena mengetahui bagaimana menjalankan sebuah usaha, sebuah industri manufakturing maupun industri jasa dengan baik.
Nah, ini ada contoh aplikasinya. Misalnya kalian merancang nanti tata letak pabrik yang efisien. Ingat ya, kadang-kadang kalau kita bikin usaha itu tanahnya terbatas. Bagaimana merancang dalam tanah atau lahan yang terbatas, tapi kemudian proses produksinya berjalan secara maksimal. Nah, di mata kuliah nanti kita akan plan layout atau tata letak pabrik, kita akan pelajari. Kemudian juga ada ergonomi. Tadi kita terkait dengan manusia kelelahannya bisa merasakan lelah. Bagaimana kalian merancang produk-produk yang kemudian bisa membuat orang itu kalau kerja daya tahannya lebih lama, kalau lelah kelelahannya bisa berkurang. Nah, di sana akan ada nanti mata kuliah khusus terkait dengan ergonomi. Nah, kalau product development ada mata kuliahnya khusus bicara mengenai perencanaan dan perancangan produk. Nah, ketika berbicara produksi, maka kita juga berbicara soal bagaimana menjamin kualitas produknya baik. Maka nanti akan ada total quality management, ada banyak nanti mata kuliah yang terkait dengan total quality management. Nah, sambil nanti berjalan saja ya. Nah, kemudian juga kita berbicara soal data, di mana data itu terkait nanti dengan misalnya contohnya ini queuing, teori antrian. Nah, seperti di bank gitu. Nah, kan banyak orang datang mengantri. Sebenarnya berapa sih kebutuhan operator yang ada di lapangan gitu ketika mereka ada pelanggan datang ke tempat kita. Nah, kemudian ada statistik problem. Nah, banyak kasus-kasus yang tidak bisa dipecahkan secara data gitu, tapi bisa dianalisis menggunakan statistik. Kita akan belajar mata kuliah tentang statistik. Nah, kemudian juga ada nanti terkait dengan engineering ekonomi. Tadi saya bicara soal uang ya. Jadi teknik industri tidak hanya belajar soal mesin saja, tapi juga belajar soal bagaimana mengelola uang. Nah, pada akhirnya kalian bikin produk kan harus bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, gimana uangnya akan kembali ke tangan perusahaan dan perusahaan bisa profit. Atau kalau kalian mau bikin usaha sendiri, bagaimana uangnya kalian bisa putar untuk masuk kembali ke perusahaan kalian. Nah, di sanalah kemudian kita akan belajar soal engineering ekonomi. Ada beberapa mata kuliah misalnya ekonomi teknik, kemudian yang kedua ada analisa biaya gitu. Dan yang terakhir nanti ada analisa perancangan perusahaan yang akan fokus dengan bagaimana caranya membuat perusahaan itu balik modal. Nah, kemudian juga ada sistem modeling. Nah, nanti akan ada mata kuliah khusus berbicara sistem modeling. Nah, kadang-kadang kan industri nggak tahu tuh jalannya bagaimana. Nah, kalau mau bikin Anda membuat kelayakan bisnis, kalau tidak tahu bagaimana usahanya, gimana mau mengetahui balik modalnya kapan gitu. Nah, untuk merencanakan sebelum terjadi, kita gunakan apa yang disebut dengan teknik simulasi. Nah, nanti akan ada mata kuliah khusus bicara soal ini, yaitu permodelan sistem, dan juga ada simulasi dengan menggunakan aplikasi atau software. Jadi bukan hanya manual saja, tapi nanti akan ada banyak aplikasi yang harus kalian kuasai. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan singkat pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2021 di program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kami di fakultas itu memiliki tagline. Tagline-nya adalah We Serve You with Heart. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.